Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman, di video kali ini saya ingin menceritakan tasbih digital kuning ini yang saya bawa di saat perjalanan dan penerbangan dari Indonesia ke Abu Dhabi, yang saya upload sebelum video ini. Sebelum saya lanjut cerita, yang belum gabung di channel saya silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan ketika saya upload video baru. Dan jika kalian suka, klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas dan menjadikan amal ibadah dan dilancarkan segala urusan, dilimpahkan rezekinya. Amin. Oke teman-teman, mungkin ada di antara kalian yang menonton video saya yang berjudul Go to Fly by Emirates. Nah, di sana ada video saya yang sedang memegang ini. Mungkin ada yang bertanya, apa itu kuning-kuning gitu? Ya teman-teman, ini adalah tasbih digital yang saya bawa dari Indonesia. Sengaja saya membeli tasbih ini karena saya sedang mengamalkan sholawat setiap hari. Biasanya saya menggunakan tasbih digital kecil yang seperti ini, karena saya mengira kalau seandainya tasbih yang kecil ini rusak, saya takut susah buat membelinya lagi gitu. Makanya saya sengaja beli yang seperti ini, karena insya Allah awet gitu ya yang ini. Tapi alhamdulillahnya majikan saya di sini juga sering dan selalu berzikir menggunakan tasbih digital kecil yang seperti ini. Jadi pas dia tanya ini apa, dan aku jawab ini tasbih, dan besoknya dia ngasih yang kecil, beliin aku yang baru, beliin tasbih kecil yang baru buat saya. Dan saat tasbih kecil saya rusak, majikan saya nanya, kemana kok hari ini saya lihat kamu gak bawa tasbih, yang biasanya saya lihat kamu tidak pernah lepas tasbih, kata majikan saya. Terus saya bilang, tasbihnya rusak madam, saya jawab. Terus majikan saya tanya lagi, kenapa gak bilang, katanya. Dan saya cuma senyum aja dan bilang, maaf madam, saya bilang gitu. Lalu selang beberapa jam majikan saya ngasih tasbih lagi yang baru, dan dia bilang kalau tasbihnya rusak, bilang supaya saya beliin lagi yang baru, katanya. Masya Allah, alhamdulillah ya teman-teman, majikan saya baik, perhatian, dan selalu memperhatikan semua kebutuhan saya. Oh ya teman-teman, kita kembali ke pembahasan. Kenapa saya dan untuk apa saya mengamalkan sholawat? Jadi gini ya teman-teman, kenapa saya mengamalkan sholawat? Karena jujur, saya setelah saya mengalami musibah, saya harus kena tipu 600 juta kurang lebih dengan modus kasus investasi bodong yang terjadi pada tahun 2020. Dan posisi saya di situ adalah sebagai reseller, dan uang sekian banyak itu sebagian banyaknya adalah uang para konsumen, yang sehingga saya dituntut untuk bertanggung jawab mengembalikan uang-uang mereka. Padahal posisi saya juga sama, tertipu gitu. Tapi sebagian konsumen ada yang kukuh dan dengan bersikeras supaya saya mengembalikan uang-uang mereka. Tapi ada sebagian juga yang masih mensupport saya, dan mereka mendoakan saya agar saya bisa bangkit kembali dan sukses kembali. Dan di sana saya drop, saya terpuruk, dan dari sana saya sadar bahwa hidup saya benar-benar butuh Allah, karena saya sudah terlena dengan dunia saya. Karena sebelum terjadinya kasus itu, alhamdulillah usaha saya maju, online shop saya berkembang, dan saya punya beberapa reseller. Mungkin Allah merasa saya sudah mengabaikannya, sehingga Allah rindu sholat malam saya, ajaran Quran saya, sholawat saya. Jadi Allah kasih ujian berat ini untuk saya, dengan tujuan saya sadar kalau saya butuh Allah, karena saya bisa berkembang dan punya penghasilan tuh karena doa-doa sepertiga malam saya. Dan setelah saya merasa nyaman dan kesuksesan saya di sana, saya jadi jarang menemui Allah. Dan di saat saya banyak dosa pun, Allah masih sayang sama saya dan menunjukkan saya untuk berusaha bangkit kembali gitu. Dan akhirnya saya searching di YouTube cara melunasi hutang sekian ratus juta dalam waktu singkat, dan muncullah di beranda saya channelnya Ustadz Mukhlis Marsal. Di sana
Yang pertama muncul adalah testimoni dari seorang subscribernya channel Ustadz Muklis, bahwa ATM-nya terisi sendiri karena mengamalkan sholawat 30.000 kali. Dan saya termotivasi gitu untuk mengamalkan sholawat dari channelnya Ustadz Muklis itu. Dan saya klik dan saya tonton, saya simak ceritanya. Nah, dari sana saya awal mula mengamalkan sholawat sebanyak 30.000 kali sehari. Saya langsung jajal sholawat 30.000 kali sehari. Itu sampai beberapa bulan, dan saya meminta dan berdoa sama Allah solusi terbaik untuk masalah yang sedang saya hadapi. Dan selang beberapa bulan, saya memutuskan untuk pergi merantau dengan tujuan untuk bisa melunasi hutang-hutang saya dan ingin bisa mengembalikan uang-uang para konsumen saya. Pada awalnya suami saya tidak mengizinkan saya untuk pergi, dan dia bilang walaupun dia tidak tahu apa-apa awalnya tentang masalah ini, kita hadapi bareng-bareng. Subhanallah, ya Masya Allah. Dan dia kerja keras buat bayarin hutang ke bank yang kita pinjam untuk ngurusin kasus ini, karena sempat ada orang yang datang, dia mau ikut mengurusi masalah ini sampai selesai. Dan beberapa kali kita ketemu, dia meyakinkan kita, dan akhirnya kita mutusin pinjam ke bank sekian juta untuk bisa mengurusi kasus ini. Mudah-mudahan tadinya kita berharap ada hasil gitu, dan ternyata hasilnya nol, gak ada hasil sama sekali. Dan hutang tinggallah hutang, harus dibayar tiap bulan, dan suami saya yang bayarin. Dan belum beres hutang itu aja, ada hutang-hutang yang lain. Saya pinjam perhiasan mama saya senilai 18 juta, dan pinjam ke rentenir 10 juta buat menggalang uang tabungan 28 juta yang harusnya cair bulan Mei, dan bulan Mei 2020, dan ketua saya bilang cairnya Oktober 2020. Dan saya bingung dong, di sana saya kelapakan, kok bisa, kata saya. Dan dia bilang katanya alasannya karena COVID, jadi uangnya tidak tergolong, katanya gitu, nggak bisa keputar. Ya, saya di sana berusaha percaya karena saya tanya, dan ketua saya meyakinkan, iya ini nggak ada unsur penipuan gimana-gimana gitu. Dan dari sana saya masih setor tiap bulan gitu ya. Dan akhirnya saya bingung kalau misalkan saya harus bilang ke konsumen saya bahwa pencairannya itu ditunda gitu. Soalnya kan nggak ada kabar dari awal. Pas mau pencairan, ketua saya nggak bilang ke saya bahwa itu akan cairnya Oktober yang seharusnya Mei 2020 itu. Pas saya tanya, baru ngejelasin gini gitu. Saya kan jadi bingung dong mau ngejelasin gimana ke konsumen saya gitu. Dan akhirnya saya pinjamlah uang itu karena saya berpikir ya udahlah Oktober juga cair. Dan semenjak itu saya bayarin bunga aja ke rentenir itu, dan terjadilah pada bulan September yang seharusnya ada pencairan paket kurban yang sekian puluh orang yang ikut ke saya, yang menjadi konsumen saya. Di sana tidak jadi cair. Yang seharusnya keluar paket kurban di waktu Idul Adha, tidak ada pencairan, dan diberitakan bahwa paket yang saya jalani sekarang ini adalah paket investasi bodong. Coba bayangkan segimana hancurnya hati saya, sedangkan masih banyak tabungan dan paket yang belum cair sehingga mencapai 600 juta. Ya Allah. Dan berangkatlah saya ke luar negeri, dan mudah-mudahan masalah ini cepat selesai. Itu harapan saya.
dan hutang saya bisa lunas secepatnya dan bisa kembali normal. Amin. Oke teman-teman, saya sudahi dulu cerita panjang lebarnya. Sampai di sini itu sih hanya singkat cerita saja. Kalau misalkan saya ceritakan lebih detail, ya tidak akan cukup 2 jam 3 jam gitu teman-teman. Insya Allah suatu hari nanti atau suatu saat nanti saya menceritakannya lebih detail lagi. Oke. Dan pesan dari saya, cukuplah saya yang merasakan kepahitan ini. Teman-teman semua jangan pernah mengalaminya. Dan jangan mudah tergiur dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Karena paket yang saya jalani ini, yang saya iklan-iklankan ini tuh, ya saya nggak tahu kalau ini paket bodong gitu. Kalau misalkan saya tahu, yang saya nggak bakalan mau dong jadi reseller. Terus saya nggak bakalan berani ngajak teman-teman gitu sampai mencapai kurang lebih 600 juta kan. Itu kalau misalkan saya kemarin saya curang atau gimana, saya pakai uangnya, ya mungkin sekarang ada benda atau apalah yang bisa dijual buat menggalang gitu. Tapi ya saya setorkan semuanya ke ketua saya. Setiap bulan saya setor dari konsumen, ya saya setorkan gitu. Jadi saya kan dijanjikannya untuk apa namanya, kalau misalkan saya bakalan mendapatkan persenan ketika nanti paket tabungan atau paket barang, paket yang lainnya cair, baru saya mendapatkan persenan. Dan dari sana kan mungkin saya hanya ngambil ngambil untung dari satu paket 5.000 rupiah gitu. Dan itu bagi saya ya wajar lah, wajar. Karena apa, saya sebagai reseller yang mungkin kemana-mana butuh kendaraan pasti butuh bensin ya kan. Ya menurut saya itu wajar gitu. Dan ya emang saya tidak tidak berlaku curang di dalam perjalanan ini gitu. Saya tidak melakukan kecurangan. Saya menyetorkan uang semuanya ke ketua saya, dan sekarang ketua saya entah kemana. Makanya saya kelapakan sendiri. Saya bingung kan harus ngejelasin apa lagi, sedangkan dari ketuanya tidak ada kejelasan gitu. Ya teman-teman, mungkin segitu aja dari saya. Pokoknya jangan mudah tergiur dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Ini adalah suatu pelajaran bagi saya dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Ambil segi positifnya, buang jika ada segi negatifnya, dan jika ada kritik, saran, atau doa kalian untuk saya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan satu lagi, yuk dari sekarang perbanyak sholawat, karena dengan kita memperbanyak sholawat, segala kesulitan, kesusahan apapun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada yang memiliki cerita yang sama atau cerita tentang kehidupan teman-teman yang susah diungkapkan, silahkan follow IG saya. Kita sharing bareng dengan tujuan mungkin setidaknya bisa membantu meringankan unek-unek yang ada di hati dan yang lama tak terungkapkan. Link IG saya cantumkan di deskripsi. Silahkan kalian bisa klik linknya dan DM saya. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan cerita saya. Saya Bubu, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.